Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Selamat datang di SMK Perbankan Riau. Berdiri sejak tahun 2001 dan beralamat di Jalan Majalengka, nomor 09, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Alhaj Nuriska, saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saat ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja di unit kerja saya di SMK Perbankan Riau. Saya Muhammad Andra Tanjung dan teman-teman dari Kompetensi Keahlian Perbankan dan Keuangan Mikro siap mendukung Ibu Irma dalam kegiatan uji kinerja pada hari ini Selasa 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Selamat pagi. Oke, belum kompak ya. Kalau Ibu katakan selamat pagi anak-anak, berarti jawabannya semangat pagi, bisa, bisa, bisa. Siap? Oke, kita ulangi lagi sekali lagi. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Bisa, bisa, bisa. Oke, sekali lagi belum kompak. Kita ulangi. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Bisa, bisa, bisa. Oke, ada yang belum mengangkat tangannya tadi, Randy. Oke, kita terakhir ya, last one. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Bisa, bisa, bisa. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada baiknya kita cek dulu kebersihan ruangan kita. Lihat kanan kiri, di atas mejanya dan di bawah mejanya. Kalau ada sampah, dibuang dulu. Randy, ini ada sampahnya. Ya, boleh dibuang dulu. Dan kalau ada lagi yang mau ke toilet, boleh ke toilet dulu. Ibu kasih waktu 3 menit. Ada yang mau ke toilet? Tidak ada? Yakin? Oke ya. Baik, kalau kita sudah cek kebersihan kelasnya, sekarang untuk 90 menit ke depan kita akan belajar di mata pelajaran layanan lembaga hari ini, tapi secara berdiskusi. Ya, secara berdiskusi, dan Ibu mau kita duduknya per kelompok. Ya, hari ini akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Silahkan lihat di layar untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Baik, ayo duduk bersama kelompoknya. Silahkan langsung berpindah kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4. Sudah? Kalau gitu Ibu ada properti untuk setiap table ya. Kelompok 1 dulu. Ibu cek Berlina Reksanaya hadir. Nama yang berada paling atas itu adalah leader dari setiap kelompoknya. Al-Zahwayabani. Oke, sambil Ibu cek hadirnya. Ais Nurandini. Sakit.
Randy Darmawan hadir. Terakhir Nada hadir semua, berarti kelompok 4 itu hadir seluruh anggota kelompoknya. Kita doakan kembali semoga teman-temannya lekas sembuh. Untuk tata tertib di kelas kita tidak ada yang menggunakan handphone ketika belum diinstruksikan. Bisa? Sepakat? Oke, kita lanjutkan mengenai pretest hari ini. Itu adalah materi yang diujikan untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan dibuka handphonenya dan scan barcode yang ada di layar. Baik, kita mulai ya. 3, 2, 1. Baik, ini dia ya papan peringkat kita hari ini. Tapi sebelum masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah menyiapkan properti. Silahkan topi penomorannya dipakai. Topi penomoran di atas kepala silahkan digunakan. Nah, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau lihat dulu yang masih ingat pembelajaran kita pertemuan sebelumnya. Kira-kira kita belajar materi apa? Silahkan angkat tangan. Ella, berdiri. Baik. Oke, ada analisis kelayakan 5C yang harus diterapkan oleh pihak bank untuk memberikan pembiayaan tadi ya, atau kredit tadi. Nah, kalau di bank konvensional itu pemberian kredit, kalau di bank syariah itu namanya pemberian pembiayaan. Tapi sama ya, artinya sama-sama memberikan pinjaman untuk calon debitur. Nah, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Mengapa? Karena dalam penerapan analisis 5C tadi, nah ada hal-hal yang kadang kurang tepat dianalisis oleh pihak bank. Ya, apakah itu karakter calon debitur yang kurang tepat dinilai oleh pihak bank sehingga berakibat terjadinya apa? Kredit bermasalah. Kenapa kok tiba-tiba jadinya kredit bermasalah? Karena ada salah satu atau calon debitur yang mungkin mengalami penurunan kondisi keuangannya, ya, sehingga dia tidak mampu untuk membayar tepat waktu, membayar sesuai dengan jumlah kreditnya, ya. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menganalisis aspek penanganan kredit bermasalah dengan teliti dan benar. Untuk kegiatan perbankan kredit bermasalah itu digolongkan beberapa golongan. Ada yang tahu? Nah, nanti ya, silakan lakukan literasi melalui modul kredit. Nanti ada penggolongan atau kolektibilitas ya dari penggunaan kredit yang dilakukan nasabah. Ada kolektibilitas 1 sampai 5. Silahkan dipelajari melalui modul yang nanti Ibu share melalui scan barcode HP-nya. Baik, sesuai dengan pembelajaran hari ini, penyelesaian kredit bermasalah untuk materi pokok yang harus Anda capai hari ini ya.
Apakah Anda mampu untuk menyelesaikan permasalahan di sini menggunakan metode dengan diskusi bersama teman-teman kelompoknya sehingga masalah yang ditemukan dapat dipecahkan atau problem solvingnya bisa ditemukan secara berdiskusi. Oke, sekarang kita pahami video berikut ini. Silahkan diklik ya. Dan ini juga akan Ibu share lembar kerja untuk peserta didik, di mana video ini juga tertera pada lembar LKPD-nya. Ketua kelompok silahkan bagikan dengan anggotanya ya. Baik, sudah dapat semuanya ya. Dan video ini akan kita tonton secara bersama-sama. Siap untuk nonton video? Siap, tapi sebelum nonton video Ibu mau kita ice breaking dulu. Mau? Oke, biar nanti fokus ya. Jadi kita tes konsentrasi dulu. Baik, tes konsentrasinya sekarang kita ada permainan. Permainannya manusia monyet. Kalau kita ditanya manusia, realitanya kita menjawabnya seperti apa? Manusia? Berarti angguk? Gini kan? Berarti kita manusia kan? Oke, kalau manusia posisinya kepalanya? Yes. Oke, kalau monyet? No. Itu faktanya seperti itu kan? Sekarang kita balikan. Iya. Sekarang kita balikkan. Kalau ditanya manusia? Yes. Kepalanya kanan kiri ya. Kalau ditanya monyet? Yes. Oke, kita mulai ya. Tes konsentrasi. Tes konsentrasi. Oke. 3, 2, 1. Manusia monyet, manusia monyet, manusia monyet, manusia. Oke, kalau kompak nggak ada. Nggak semua. Ya, semua. Semua ya, semua kelompok. Oke, sekali lagi. Tes kekompakan. Konsentrasi. 3, 2, 1. Manusia monyet, manusia monyet, manusia monyet, manusia monyet. Siapa yang salah tadi? Coba siapa yang salah? Gak ada? Gak ada. Sekali lagi ya. Kelompok 4 kurang kompak kayaknya nih. Kurang kompak. Kita lihat lagi. 3, 2, 1. Manusia monyet, manusia monyet, manusia monyet, monyet. Kurang kompak lagi mulai. 1 sama 2, 3 udah kompak. Baik, kita tepuk tangan dulu. Baik, sudah cukup? Udah ya. Angel kayaknya pusing. Takut kena soalnya. Oke, kita masuk pembelajaran hari ini ya. Nanti kalau ada kesempatan waktu kita main lagi. Silahkan tonton video berikut ini untuk memecahkan masalahnya. Oke, silahkan diamati videonya. Oke, itu dia videonya yang berjudul hutang. Berapa banyak ya berhutang? Hutangnya ada berapa lagi? Oke, Andra. Awalnya nominal 150, terus tinggal lagi 200, jadi nominal hutangnya itu 300. 350. Oke. Dia pertama minjam sebesar 150 juta rupiah. Setelah itu ada peminjaman lagi sebesar 200 juta. Sehingga nominal hutangnya sebesar 350 juta.
350 juta berdasarkan video ya ibu-ibu yang menangis tadi. Cuma kenapa sih ibunya menangis? Kenapa dengan hutangnya? Ada apa masalahnya di sana? Resti? Menurut saya ibu tadi nangis itu karena dia merasa tidak terima aset yang dimilikinya itu dijual di bawah harga yang aslinya. Jadi dia merasa. Oke, nah tanah yang seharusnya dijual itu ternyata dilelang di bawah taksasi. Baik, ketemu masalahnya ya. Jadi ibu tadi menangis karena tanah tersebut dijual tidak sesuai dengan harga dia beli tanah itu, atau harga pada saat itu tanah yaitu sebesar 600 juta harga tanahnya seharusnya. Iya, tapi dilelang sebesar 500 juta. Baik. Nah, sudah sama ya konsep pemikirannya. Iya, silakan Darlin. Sedikit nambahin Bu, Ya. tadi dari videonya, selain harganya itu di bawah dari transaksinya penafsirannya, karena debitur tadi menduga juga pihak bank ini menyarankan untuk restrukturisasi dengan syarat uang 70 juta rupiah. Jadi debiturnya mengusahakan uang 70 juta rupiah ini tadi, tapi setelah ada duitnya, banknya menolak untuk restruktur. Itu tambahan dari dengan masalah video. Bagus ya. Restrukturisasi itu apa? Silakan ya. Jadi Boleh. Jadi restrukturisasi itu diberikan kepada pihak debitur ketika dia mengalami kredit macet. Itu adalah restrukturisasi itu adalah keringanan dalam melakukan pembayaran pada si debitur. Iya, baik ya. Tergantung kondisi masalah yang dihadapi debitur ya. Jadi kasus kredit bermasalah ini sangat mempengaruhi kondisi usaha bank. Nah, yaitu ini bisa dinamakan kalau dalam kegiatan perbankan itu namanya, ada yang tahu dalam bahasa Inggrisnya? Non NPL. Ayo kata dari bulan. Oke, non performing loan. Jadi ini akan mempengaruhi kondisi usaha bank, betul sekali. Kalau banyak debitur yang mengalami kredit bermasalah di sebuah bank, bank ini berarti dipertanyakan bagaimana dia menangani kasus kredit bermasalah debiturnya. Ya, kalau kredit sudah bermasalah, ini akan berpengaruh terhadap usaha bank. Bank tidak lagi mendapatkan bunga. Jadi resiko-resiko itu banyak ya, akan mempengaruhi kondisi operasional bank. Baik, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan Anda jawab. Nah, berarti di sini tadi Anda sudah menjawab, ya jawabannya benar. Sekarang kita masuk ke lembar kerja yang sudah Ibu bagikan tadi. Silahkan dibuka. Setiap orang sudah mendapatkan lembar kerja beserta dirinya. Di sana ada petunjuk dan ada soal yang akan kalian diskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Waktunya Ibu berikan selama 30 menit ya, silahkan dipengerjakan bersama dengan kelompoknya. Baik, Ibu minta waktunya sebentar. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini itu ada penilaian yang akan Ibu lakukan. Penilaian keterampilannya yaitu aktif dalam diskusi kelompok. Ya, jadi Anda semuanya harus aktif dalam diskusi kelompok karena ini ada penilaiannya, rentangnya dari 0 sampai 100 ya. Lalu terampil dalam menemukan konsep penyelesaian masalah di dalam lembar kerja tersebut dan terampil dalam mempresentasikan nantinya dan mengkomunikasikan hasil diskusinya. Itu untuk penilaian keterampilan. Lalu untuk penilaian sikap juga ada ya. Penilaian sikapnya itu bagaimana Anda tanggung jawabnya dan keaktifannya dalam diskusi. Untuk penilaian pengetahuannya dari penilaian soal-soal yang Anda jawab pada lembar kerja peserta didik tadi. Silahkan dikerjakan.
lagi ya. Tidak ada lagi yang menulis. Silahkan ditutup dulu LKPD-nya. Silahkan setiap ketua kelompok diambil undiannya. Undian berhadiah ya. Tunggu. Nah, nomor ini akan menentukan nasib kelompok ya. Baik, silakan kelompok 3 untuk presentasi di soal nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi mengenai kasus yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kami mendapatkan soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 itu, ayo cari tahu mengapa kasus tersebut bisa terjadi. Jadi menurut kami kasus ini terjadi itu karena industri mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran kreditnya, atau bisa dikatakan kredit macet. Jadi itu kredit industri macet ini dikarenakan usaha mebel industri mengalami kebangkrutan, sehingga pihak bank menyarankan keringanan kredit kepada industri dengan melakukan restrukturisasi dengan menyiapkan uang senilai 70 juta. Nah, industri yang mendapat keringanan seperti itu, ia pun berusaha untuk mencari uang senilai 70 juta tersebut. Namun ketika industri sudah mendapatkan uangnya, pihak bank malah menolak restrukturisasi tersebut, sehingga industri merasa tidak terima. Nah, selanjutnya yang dilakukan pihak bank itu adalah dengan melakukan penyitaan dan pelelangan agunan milik industri. Itu jawaban dari kelompok kami. Silakan kepada kelompok 4. Kemarin saya mau bertanya dari soal nomor tadi, kan ada dikatakan bahwa pihak bank membatalkan restrukturisasi yang awalnya pihak bank menawarkan lalu tiba-tiba pihak bank membatalkan. Kenapa pihak bank tiba-tiba membatalkan restrukturisasi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy. Jadi itu kalau menurut kami pihak bank langsung memperbarang itu karena restrukturisasi ini cukup merugikan pihak bank. Karena kan restrukturisasi ini tidak sesuai dengan tidak memenuhi semua yang jadi yang utang deni. Nah, makanya itu pihak bank ini langsung melakukan pelelangan agar menutupi semua kewajiban pihak si nasabah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan jawaban atau penjelasan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dari soal nomor 2, yaitu Itu dari video yang telah diamati bagaimana bank menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi pada debitur tersebut. baik, langsung pertanyaan ini akan dijawab oleh Randy. Jawabannya itu menurut pihak bank itu dengan menjual jaminan debitur tersebut dengan mengambil lelang. Nah, jadi kan di sini soalnya dikatakan bagaimana bank menyelesaikan kredit bermasalah. Jadi sesuai dengan hukum, cara penyelesaiannya yang dilakukan oleh bank itu dengan melelang tanah si debitur. Nah, terus mencari lagi di jawabannya. Kalau menurut kami, ini ada menurut kami nih. Menurut kami seharusnya bank itu menerima restrukturisasi yang pernah diajukan oleh pihak bank yang diberikan kepada si debitur. Kan awalnya si bank ini telah memberikan restrukturisasi kan, yaitu dengan mengembalikan 70 juta gitu kan.
yang tadi udah dibahas oleh kelompok 3 kan. Nah, terus itu bank menerima gitu. Nah, terus solusi yang selanjutnya itu dengan cara restrukturisasi yang lain. Kan ada 3 tuh. Yang pertama rescheduling, restructuring dan reconditioning. Itu rescheduling itu dengan penjadwalan kembali itu di mana jangka waktunya itu diperpanjang. Terus yang kedua itu ada reconditioning, yaitu berkaitan dengan bunga, misalnya dengan meliburkan bunganya atau membayar bunganya dulu gitu. Pokoknya tuh ya udah ke depan gitu bayarnya setelah yang bunganya ini lunas. Terus bisa jadi dengan bunganya itu diperanakkan lagi. Jadi jaminannya jadi pinjamannya itu ada 2 gitu. Terus yang ketiga itu ada restructuring, yaitu dengan memberikan pinjaman lagi gitu agar si usaha mabel ini berkembang lagi dengan baik. Nah, terus ada solusinya lagi menurut kami. Solusinya itu dengan cara izinkan si nasabah ini untuk menjualkan jaminannya sendiri. Karena dengan menjual jaminannya sendiri itu nggak akan bisa di bawah harga taksasi jika bank yang menjualnya. Kan kalau bank menjual kan mau harganya seberapa kita terserah ya, terserah bank gitu. Tapi kalau misalnya dia izinkan ke si nasabah, ya nasabah itu bisa mencari penjualnya gitu kan. Dan itu akan menguntungkan juga bagi si nasabah gitu. Sekian dari kami, terima kasih. Jadi kalau satu, nanti kalau debitnya menjual sendiri, kalau debitnya kamu bagaimana? Baik, saya akan menjawab. Jadi betul-betul akan nggak kabur karena sertifikat tanahnya kan udah di bank. Nah, jadi cara penjualannya tuh kayak gini. Misalnya nih, misalnya aku sebagai debitur, aku mau menjual ke Randy karena aku udah utang di bank. Jadi aku ajak Randy untuk membeli tanahku gitu dengan cara aku ajak Randy ke bank, ke pihak bank dengan karena kan sertifikatnya ada di bank. Nah, jadi transaksinya dilakukan di bank gitu karena sertifikat tanahnya ada di bank gitu. Jadi seperti itu. Baik, sekian dari kelompok ini kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai jawaban nomor 3 yang ada di LKPD. Soalnya yaitu 3. Dari video yang telah diamati, mengapa Bank mau melakukan kegiatan penyertaan tanah dan wilayah lelang yang harga di bawah pasar? Jawabannya karena bank membutuhkan cepat pelunasan hutang melalui lelang, karena bank juga harus menyatakannya kepada BI dan harus memutar balikan uang tersebut. Dan jadi bank tersebut menawarkan harga terendah, melelang dengan harga terendah. selain itu, bank ini menjual harga di bawah taksiran pertama itu karena pihak bank akan menjual suatu jaminan dengan tujuan itu menutupi sisa hutangnya. Jadi seandainya sisa hutangnya 150 juta, berarti pihak bank bisa menjual di harga 150 ke atas. Maksudnya itu yang penting nggak kurang dari sisa hutangnya. Pertanyaannya kan dibilang masalah bank pokoknya bisa menjual pokoknya nggak boleh di bawah nilai pinjaman kan, harus di atas nilai pinjaman. Tapi apakah bank itu harus meminta persetujuan kepada debitur untuk menjual dengan harga yang sudah ditentukan dengan pihak bank itu? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Cindy. Menurut kaidah hukum jurisprudensi Mahkamah Agung, barang jaminan tidak boleh dijual tanpa seizin debitur atau pemilik jaminan tersebut. Jadi harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Oke. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
jelaskan status kolektibilitas dari kasus tersebut? Jawabannya itu termasuk kolektibilitas ringan karena nasabah tersebut membayar pokok pinjaman dan bunganya melampaui 180 hari atau 6 bulan. Oke, di sini saya tambahkan ya. Kenapa dia masuk dalam kolima? Karena Bu Sri ini sudah menunggak kurang lebih itu sekitar 180 hari atau kurang lebih itu 6 bulan sudah berjalan. Nah, kolektibilitas di sini adalah status pembayaran dari angsuran pokok dan juga angsuran bunga milik si Bu Sri. Apabila si debitur itu hanya membayar angsuran pokoknya saja, tapi tidak meliputi keseluruhan dari angsuran pokok dan bunga, itu bisa mempengaruhi dari si kolektibilitas. Kolektibilitas itu terbagi 5. Yang pertama itu ada lancar, yang kedua itu ada dalam perhatian khusus, dan yang ketiga itu kurang lancar, yang keempat diragukan, dan yang kelima adalah kredit macet. Apabila nasabah sudah masuk ke dalam golongan kredit macet ini, barulah pihak bank ini berhak untuk melakukan yang namanya penyitaan agunan ataupun nantinya masuk ke dalam proses lelang. Namun itu dilihat lagi apakah nasabah itu bisa direstru ataupun tidak. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari masing-masing kelompok, boleh langsung diajukan. Saya mau bertanya, gimana kita tahu dia menunggak selama 6 bulan? Saya akan menjawab pertanyaannya. Pertama, bagaimana dari sini kan terlihat bahwa Bu Sri ini tidak merempol atau membayar semampunya. Sedangkan Bu Sri kolektivitas ini tetap berjalan karena Bu Sri tidak membayar semuanya, kan bayar semampunya. Jadi selama itu kolektivitasnya tetap berjalan. Nah, di situ kita kalau Bu Sri ini masuk ke kolektivitas bunga macet karena tidak bayar fullnya itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, bagus. Semua kelompok 1, 2, 3, dan 4 selesai menjawab setiap soal yang ada pada lembar kerjanya. Sekarang silahkan dibuka handphonenya. Akan ada soal evaluasi di live worksheet dan itu dikerjakan secara individu ya. Nanti di live worksheetnya silahkan dipilih bagian soal evaluasi kredit ya. Baik, LKPD-nya silahkan dikumpulkan. Baik, jadi Ibu kasih penguatan dulu ya. Nah, mengenai jaminan itu sudah diatur ketentuannya pada KUHP nomor berapa tadi? Jadi pihak bank melakukan taksiran itu sendiri, tidak bawa debitur. Ayo di sini saya selaku pihak bank mau melakukan taksiran, tidak seperti itu. Ya, dari awal akad sudah dilakukan taksiran ya, seperti pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Dari awal akad itu harus jelas-jelas perjanjian antara debitur sama pihak accounting ya, account officer-nya. Account officer harus menjelaskan secara detail kepada debitur bahwa ini akad harus sesuai. Nanti pada akhirnya ketika terjadi pelelangan, debitur tidak mampu lagi untuk membayar, terjadilah kredit macet, maka jaminan akan kami sita dan dieksekusi. Dan pelelangannya seperti apa harus secara jelas-jelas. Jadi debitur juga harus menanyakan hal itu di awal. Nah, pada kasus ini Ibu Sri di sini, debitur itu mungkin sangat ini sekali ya, ketika di akad itu dia hanya menerima saja bahwa kredit cair, ya udah seperti itu. Namanya juga pihak bank mungkin tidak menjelaskan juga secara detail ya, ujung-ujungnya terjadi kredit macet, nasabah merasa mereka tidak tahu soal hal ini. Padahal itu seperti yang dikatakan kelompok 2 tadi, itu harus jelas di awal. Jadi itulah gunanya kita tahu. Jangan hanya kucur-kucur
kredit dicairkan, kita tidak mau tahu lagi. Nanti ujung-ujung pada saat di sini kan dia punya usaha kan. Nah, usaha tidak jalan, ya aset disita. Mau tidak mau, bank kan hanya mau cepat saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Baik, dari keseluruhan pembelajaran kita hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Andra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyimpulkan pelajaran. Pelajaran hari ini yaitu mengenai kredit macet. Ternyata jadi bank itu tidak jauh-jauh dari yang namanya kredit macet. Maka dari itu bank harus mencari solusi agar kredit macet ini berlangsung dengan baik. Nah, itu dengan salah satunya itu memberikan restrukturisasi atau keringanan pada debitur. Nah, kapan sih restrukturisasi ini diberikan? Yaitu diberikan ketika si debitur ini terkena O5 yaitu kredit macet. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Oke, bagus ya, kesimpulannya sudah tercover seluruh pembelajaran kita hari ini dengan kesimpulan dari teman-temannya juga. Adakah yang merasa kesulitan mengenai materi hari ini? Tidak? Tidak? Bisa dipahami materi hari ini? Yakin? Merasa senang belajar hari ini? Senang. Oke. Untuk survei pembelajaran hari ini silahkan nanti diakses melalui Mentimeter. Ada refleksi ya, survei pembelajaran juga di sana untuk penyelesaian kredit bermasalah ya. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pengumuman kelompok terbaik dulu ya. Kelompok terbaik 1 itu jatuh kepada kelompok 4. Oke. Kelompok terbaik kedua kelompok 2. Kelompok terbaik 3 kelompok 1. Oke. Kelompok terbaik 4 kelompok 3. Oke, silakan maju ke depan semuanya. Kelompok terbaik boleh pilih. Jangan nampak ya, jangan nampak, jangan. Ya, oke. Lanjut. Oke. Semuanya terbaik untuk hari ini ya, karena sudah aktif dalam kelompok. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini juga dengan doa bersama sebelum pulang. Ketua kelas pimpin doanya. Siap, gerak. Iya. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hati-hati di jalan pulang.